Kita panggil Pak Darul Firmansyah. Iya, Ustaz. Tafadhol. Silakan. Darul Firmansyah. Jadi, kenapa nggih mempresentasikan apa? Bu Yang Fitri? kemarin, seperti kemarin, RPP apa? Modul Modul, ajar. oh modul Iya. ajar. Iya, Ustaz. Sampun ketinggalan nggih? Ampun, Ustaz. Nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Yai, mau mempresentasikan modul ajar dari saya, Darul Firmansyah, modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di sini saya dari Lembaga SMP Islam Bani Hasyim Singosari, Yai, yang mengambil materi yakni berkenaan dengan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ini kami alokasikan waktunya yaitu 4 JP. Kemudian kompetensi awalnya yaitu peserta didik ini mengetahui pengertian sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah, tetapi belum lengkap dan sempurna. Kemudian yang kedua, peserta didik mengetahui sebab melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah meskipun belum lengkap, belum sempurna. Kemudian peserta didik mengetahui tentang sujud dalam sholat. Kemudian profil pelajar Pancasila yang ingin saya capai dari peserta didik adalah yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul mulia. Yang kedua yakni bernalar kritis, kemudian bergotong royong. Adapun sarana prasarananya ada LCD, proyektor, kemudian speaker aktif, notebook, HP, kertas karton, dan spidol. Targetnya ini ada di kelas 7A, yaitu yang mana anak-anak ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam hal gaya belajarnya. Ada yang visual, ada yang auditorial, kemudian ada yang kinestetik. Di sini saya mengambil model pembelajarannya yaitu model jigsaw dan discovery. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama adalah melalui pembelajaran teknik jigsaw, peserta didik dapat menjelaskan perintah agama, yaitu tentang sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran discovery, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran diskusi, peserta didik dapat menjelaskan hikmah melakukan sujud syukur, kemudian sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang keempat, melalui pembelajaran demonstrasi, peserta didik dapat mempraktekkan ya sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah sesuai dengan ketentuan. Adapun kriteria ketercapaiannya adalah peserta didik dapat menjelaskan, kemudian hakikat dari sujud syukur, kemudian dalilnya, sebab melakukan sujud syukur, kemudian tata caranya, kemudian dapat mempraktekkan sujud syukur, sujud tilawah dengan benar dan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman bermaknanya dari modul ajar yang saya tulis ini, harapan saya ketika anak-anak nanti mempelajari atau belajar setelah belajar tentang sujud syukur, sujud tilawah ini adalah peserta didik dapat melakukan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik diharapkan juga dapat memiliki sikap yang baik dan positif dalam kehidupannya. Rasa syukurnya muncul ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pandai bersyukur tentunya. Kedua,
peserta didik ini dapat melakukan sujud sahwi ketika terjadi kesalahan dalam sholat. Adapun penerapannya, harapan saya sebagai pengajar adalah dalam kehidupan sehari-hari ini peserta didik diharapkan berani dalam mengakui kesalahan, kemudian berani untuk meminta maaf baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Kemudian harapan yang ketiga dari yang kami ajarkan adalah peserta didik dapat mempraktekkan sujud tilawah. Artinya dalam penerapannya dan kehidupan sehari-hari adalah peserta didik ini diharapkan dapat mengungkapkan rasa hormat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebagai situasi, kondisi apapun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya yakni pertanyaan pemantik dari pembelajaran ini sebelum mulai pembelajaran adalah yang pertama, apa yang kalian lakukan ketika mendapatkan kabar gembira atau mendapatkan nikmat dari Allah misalkan. Kemudian yang kedua, mengapa orang yang menerima kabar gembira atau nikmat itu harus bersujud. Kemudian yang ketiga, apakah kalian pernah melakukan kesalahan? Bagaimana cara kalian ketika sudah berbuat kesalahan? Kemudian yang keempat, ketika kalian sholat dan juga kemudian lupa jumlah rakaat sholat, apa yang kalian lakukan? Kemudian yang kelima, mengapa kalian ketika mendengar ayat sajadah kita harus sujud? Masuk di kegiatan pembelajaran, ini ada pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan penutup. Adapun yang pertama, pertemuan pertama ini saya mengambil metode jigsaw, yang mana siswa dikelompokkan ke dalam tim atau kelompok yang terdiri dari 6 siswa atau sesuai dengan kondisi kelasnya, jumlah siswanya, peserta didik. Kemudian yang kedua, guru kemudian setelah melakukan pengelompokan siswa tadi, guru membagi LKPD dan pita ya. Kalau saya pakai pita warna, itu sesuai dengan materi yang dipelajari. Jadi pita warna itu saya bagi menjadi 3. Yang pertama pita warna biru, kemudian pita warna kuning,